Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Quran surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyadu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayit itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menceritakan tentang Bani Israel. Keingkaran Bani Israel, keras hati, itu sudah dari dulu sudah ada sampai sekarang. Yang sekarang lagi ribut kan, Israel ya, Israel makhluk haus ya. Jadi selalu ada rencana jahat, membangkang, melawan, sampai berani menyatakan Jibril musuh kami. Itu sampai itu. Maksudnya kepada Allah. Tuhan ini ngomong gitu mah. Gitu. Akhirnya Jibril jadi sasaran. Kenapa dinyatakan Jibril aduwuna? Karena Muhammad tahu keburukan-keburukan mereka itu dari Quran, dibejaan ke Jibril gitu. Makanya Jibril jadi sasaran. Itu kurang ajarnya sampai begitu.
Ada nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka itu. Di sini ada satu peristiwa, mereka membunuh seseorang, kemudian ributlah saling tuduh siapa yang membunuh. Gitu. Ada yang menceritakan diletakkan di antara dua kampung, lalu saling tuduh. Muncullah pelaku-pelaku kejahatan ini ke depan. Kalau ingin tahu siapa yang membunuh, kita datang kepada Musa. Kalau benar dia Rasul, pasti tahu. Begitu. Tapi ada rencana jahat ini di dalamnya. Mau menjatuhkan Musa. Nanti kalau tidak bisa menjawab, nah tinggal disinilah kesempatan. Kalau begitu bukan Rasul, cuma mengaku-ngaku saja. Mau mengangkat anak sapi sebagai Tuhan. Itu rencana buruknya. Karena lebih enak menyembah anak sapi, tidak disuruh, tidak dilarang. Tapi kalau ikuti Musa, diperintah ini, dilarang ini, tengenah, gitu kan? Ya, siapa yang enak diperintah? Tengenah. Tapi kalau merintah, resep. Karena itu berebut jadi pamarentah. Gitu. Ya. Siapa yang enak dilarang? Tengenah hari dicarek teh. Ayo ke balanya cicing atuh, itu teh jauh banget. Ya, itulah manusia itu. Kalau mengikuti hawa nafsu. Datanglah kepada Musa dan bertanya, siapa yang membunuh? Kan Musa manusia biasa. Kalau tidak melihat ya tidak tahu. Kalau benar Tuhan kamu tahu, maha tahu, nah begitu nantinya. Tunjukkan siapa yang membunuh. Ud'u rabbaka yubayyin lana. Berdoalah Musa kepada Tuhanmu, nanti jelaskan kepada kami. Nah inilah buruknya Yahudi Israel itu yang jahat, yang lain disuruh kerja hasilnya untuk mereka. Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu, nanti jelaskan kepada kami, gitu kan? Jadi hati-hati itu, selalu mencari mengambil keuntungan dari keringat orang lain. Satu itu. Kemudian datang kepada Musa, Allah maha tahu apa yang dia rencanakan itu. Makanya ketika berdoa kepada Allah, Allah perintahkan agar menyembelih sapi. Kan rencananya mau mengangkat sapi, menjatuhkan Musa gitu. Kalau ingin tahu siapa yang membunuh, sembelih sapi. Itu. Naon itu kaitannya teh. Nah, padahal di situ rencana jahatnya itu. Nah, bagi mereka itu sudah mulai ketahuan, mestinya sadar. Sudah ketahuan rencana jahatnya. Nah, lalu bertanya warna sapi itu, umurnya, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan ingin tahu, tapi mencoba untuk keluar, ngeles bahasa nanti, supaya te migawe itu. Kenapa ditanyakan? Nah itu kan sudah bertanya ini, bertanya. Padahal kalau pertama kali dilakukan tidak sulit, karena tidak disebut warna, tidak disebut usia. Karena bertanya, akhirnya makin banyak sifat yang disebut, makin kecil, makin berat. Karena pertanyaannya bukan ingin tahu, bukan ingin bertambah ilmu, tapi mencari jalan supaya tidak melakukan tugas. Nah, itu dahar yang kacai nagi kan gitu budak mah, anter kuma, itu berkesempatan. Deste kacai geus wudu, naon dimikir berat kumu. Sarung lagi no bapa maneh, so.
naon deui. Mikir deui pan budak. Kopehana ge eueuh nu bapa maneh. Oh. Naon deui teu bere kesempatan. Nah cenah mak meni maksa-maksa teuing beupeurieun aing tara. Akhirnya ya terpaksa dilaksanakan. Karena ini kan sebagai pahlawan dia keharus disembelihlah sapi, tersaksikan oleh mereka sapi bukan Tuhan, makhluk tidak berdaya, begitu. Ini kan kenyataan itu oleh Allah sengaja itu diperlihatkan. Fakulna dribuhu biba'diha, pukulkanlah dengan sebagiannya, pukulkan hidup. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati begitu mudah karena Maha Kuasa. Wa yurikum ayatihi, dan memperlihatkan kepada kamu ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti, menggunakan akal. Itu nyata sekali. Setelah hidup lalu tanya siapa yang membunuh kamu? Iya nunggu daging itu yang kesana kemari itu. Nah begitu. Setelah itu mati lagi udah sebentar. Ini lebarnya berakhir terus. Bukan itu. Pelajarannya apa? Kenapa setelah hidup lalu menunjukkan siapa yang membunuh mati lagi? Karena keperluannya itu. Keperluannya Allah menghidupkan dia itu untuk membuktikan siapa yang membunuh. Sesuai dengan keperluan, kan itu. Bapak Ibu nanti diminta tanggung jawab usia ini sampai habis, sesuai tidak dengan keperluan. Nah ini banyak keperluan-keperluan yang sesungguhnya tidak diamalkan, padahal usia diberi begitu panjang. Keperluan hidup yang sebenarnya, tujuan hidup yang sebenarnya malah seringkali tidak terlaksana. Makanya Allah minta tanggung jawab nanti. Dalam urusan apa kamu habiskan umur itu? Tidak akan melangkah kaki anak Adam pada hari kiamat kecuali ditanya satu, umur sampai habis aku beri, apa yang kamu lakukan? Dalam urusan apa kamu habiskan? Ternyata banyak yang amal-amal yang tidak berguna, sementara amal yang berguna tertinggal. Nah gitu ya. Lalu apa amal yang paling utama yang Allah berikan umur ini? Satu, salat. Dua, zakat termasuk infak lah. Yang ketiga, amar ma'ruf, tebar kebaikan. Yang keempat, nahi munkar, melarang kemungkaran, bukan menjadi pelaku kemungkaran. Waktu sama kan? Ketika bapak dan ibu sholat, berapa waktu yang habis? Tidak salat, melakukan yang lain kan sama waktu. Nah begitu ya. Terserah tuh mau diisi dengan apa. Nah itu sesuai dengan keperluan. Kemudian pelajaran lainnya, ketika mereka bertanya siapa yang membunuh, sembelihlah sapi. Kata Musa disuruh oleh Allah, kata mereka, atat tahiduna huzwa, apakah kamu akan mempermainkan kami? Musa menjawab, a'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang bodoh. Itu. Ketika ditanya, kamu akan mempermainkan? Jawab itu. Aku berlindung kepada Allah dari jadi golongan orang-orang yang
bodoh. Nah, begitu. Bodohnya di sini bukan tanpa ilmu, tahu dia itu kan. Tapi bodohnya adalah ittiba'ul hawa. Jadi bodoh itu ada dua. Satu, tanpa ilmu, bodoh. Yang kedua, bodoh itu tahu tapi mengikuti hawa nafsu. Makanya tidak bukti pengetahuan dalam amal. Dalam Quran surah Al-Fatihah, model orang-orang begini disebut al-maghdub. Kenapa disebut al-maghdub? Tahu itu salah, tapi dilakukan. Tahu itu benar, tapi tidak mau melakukan. Ini kebodohan, dan ini dimurkai oleh Allah. Makanya dua di awal, al-maghdub dan ad-dallun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Al-maghdub itu Yahudi itu, Bani Israil, dan yang seperti mereka. Ayana juga Yahudi pada orang oge malah membela Zionis Israel, orang Indonesia. Ketika dikritik, ayo kena ngabela Zionis Israel, irung beda. Nah, gitu ya. Igori ilmin, tanpa ilmu itu adalah yang dimaksud ittiba'ul hawa. Ini yang dimaksud dalam Al-Fatihah al-maghdub. Sedangkan ad-dallun yang dimaksud adalah nasara, sesat karena tanpa ilmu. Dua, mereka itu sengaja menyembunyikan keterangan dari Taurat, dari Injil. Sengaja itu disembunyikan karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Itu sudah dilarang. Diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah juga, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan hak dengan batal, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Itu makanya masuk al-maghdub, yang dimurkai Allah. Itu mereka itu. Setelah terlihat dengan mata sendiri kebenaran itu, yaitu dipukulkan dengan sebagian sapi hidup. Ini kan sengaja Allah perlihatkan bahwa semuanya biiznillah, Allah Maha benar. Bagaimana sikap mereka? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika. Kemudian keras hati kamu melihat kebenaran, nampak jelas. Begitu Yahudi. Malah jadi keras hatinya, seperti batu, malah lebih. Dari batu itu ada yang keluar air, bermanfaat bagi yang lain. Ketika hati keras, tidak ada manfaat yang keluar. Dari batu saja ada yang terbelah, keluar air. Ketika hati sudah lebih keras dari batu, tidak mau terbuka untuk menerima kebenaran. Batu saja ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Tapi hati manusia ketika keras tidak mau bergeser dan berubah dari salah kepada benar. Nah itu ya. Apakah Yahudi saja? Bukan saja itu. Banyak yang lain juga yang seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, umatku akan mengikutinya sehasta
demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, mengikuti cara Yahudi. Begitu ya. Sahabat bertanya, siapa mereka? Yahudi dan Nasara, siapa lagi? Yang ketiga, Persia, Romawi. Romawi itu kan dulu pusat Kristen, Nasrani. Dan Persia pusat agama Syiah. Kalau dulu menyembah api, Persia itu Majusi, sekarang berubah menjadi negara Iran pusat agama Syiah. Lalu bagaimana sikap kita sekarang ini? Kita membantu Muslim Palestina yang teraniaya, yang tidak bisa melawan mereka. Sampai anak-anak atau mereka tidur itu ininya apa? Sawangan lah, apa saya besok bangun atau tidak? Makanya kita bantu mereka. Karena sesama muslim itu saudara, tidak terhalang oleh ruang dan waktu, tidak terhalang oleh gunung dan lautan. Yang disebut muslim adalah saudara. Disitulah ya. Kalau ada yang mau berjihad ke sana silahkan. Dan kade entong ngadon ngariwekeun gitu. Iya, datang ke itu teh lulus. Nah, biasana di kupat tahu itu Bisa dengan materi-materi lah, dengan doa lah, gitu. Kalau tidak salah, anjuran atau dorongan dari PP Persis itu dilaksanakan sebulan sampai tanggal 10, kalau tidak salah. Ya. Nah, gitulah. Kembali lagi keras hatinya, padahal kebenaran nampak terlihat. Dan mereka ini adalah tukang bohong. Iya. Selalu senang mendengarkan dusta dan mengomongkan dusta. Dan lebih buruk lagi dustanya itu. Berani ngomong bohong, dusta di hadapan orang-orang yang tahu bohongnya. Dan ini penyakit terhadap berat. Kalau orang sudah berani bohong di hadapan orang yang tahu bohongnya. Atau satu kanyahuan bohong ti kusalaki ngeruyuh. Kalau ibu lamun ditanya, mah artos saya kene dagar ngajawabna saya itu. Salaki ge nyahueun aya teh teh. Ngan akhirnya omong antep we. Dulu cek budak teh mah tong ngabohong pan aya kene polos budak mah. Didegungkeun budak. Cici nyaho naon. Bayangkeun nepi ka jadi presiden budak wadul we tadi care ku indungna. Jujur teh teu meunang pan cici nyaho naon. Untuk ieu cenah moal boga rantang. Saya teh pan siasah nu kitu teh. Jadi meunang ngabohong mah dina siasah gitu. Matak ngabaradul we ning. Sama'una lil kadzib. Akaluna lisuhti. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Nah, kemudian keluarnya lagi lebih maka diolah. Banyak memakan yang haram. Ngajak gitu kan dicarek, itu ngajakeun nanti. Pernah dihancurkan, setelah itu lalu oleh Allah beri lagi peluang. Penerusnya itu merusak lagi, membunuh gitu kejahatan itu lahir dari mereka. Hancurkan lagi. Ya, kemudian diberi kesempatan lagi sekarang. Katanya yang ketiga. Diberi kesempatan sekarang kemungkinan akan dihancurkan lagi. Ya. Ada yang meramalkan kalau hancur semua Bani Israel, Yahudi itu Zionisnya itu menunjukkan tanda kiamat.
Kalau kiamat kubro nggak ada tanda-tandanya. Baghtatan, nggak tahu. Besok, lusa. Yang ada tandanya itu kiamat wusta. Kebejatan moral, kerusakan agama, ya, kerusakan akhlak. Di Indonesia kan sudah terjadi itu kiamat wusta namanya. Menantu dibunuh. Ya, ada mertua dibunuh oleh menantu, anak oleh orang tua oleh anak. Itu kan sekarang suami dibunuh istri, aina mati balik. Istri dibunuh suami, suami dibunuh istri. Itu peristiwa Subang, peristiwa Sukabumi itu. Ya, ternyata yang membunuh itu istri yang muda tuh. Iya, saya makin takut saja. Ya, gitu. Ya, pain jauh kapahkum bainahum. Jika mereka datang, cobalah berikan putusan hukum di antara mereka dengan hukum Allah. Gak mau mereka. Sekarang saja PBB dianggap paling besar, ada tadi anggap dan nomor anehnya kene itu. Kapan itu pernah diikuti? Ya, kalau ada hal-hal yang sekiranya merugikan, veto saja. Ya kenaonan ngilu karena itu. Iya, kapan mereka membereskan? Nggak ada. Itu berulang itu. Perjanjian damai tertulis dari jelmana bedegong juga batu are-are we. Nah, begitu. Wa in turidahnum fala yadurruka syai'an. Berpalinglah dari mereka, itu tidak akan membahayakan kamu. Diurangkan terlalu banyak takut. Iya, karena seolah-olah mereka lah yang paling hebat. Iya. Nih catatan untuk kita. Kita boikot. Jadi cari HP dipakai. Aku mah ada butuh. Ya, pesawat terbangnya dipakai. Itu kan buatan-buatan kafir. Boikot yang bisa kita boikot saja gitu itu. Hari nunggu nukipan butuh. Itu justru malah banyak urusan-urusan ibadah juga jadi bisa terputus. Bisa diboikot tak gitu. Boikot Yahudi bari kerdahar eta teh produksi Yahudi. Ya. Itulah gambaran. Lalu pelajarannya untuk kita apa? 1. Yakinlah bahwa Allah Maha Kuasa untuk mematikan dan menghidupkan itu. Ya, seringkali kita kan menjadi lemah keyakinan itu. Yang kedua, yakinlah bahwa kebenaran itu dari Allah. Ketika berbeda dengan yang dari Allah itu salah gitu Ini jika Bani Israil kan banyak di kita itu. Jelas-jelas itu tidak ada dalam Quran Sunnah, Nabi tidak. Banyak saja alasan. Ya. Kemudian ada keterangan di sini bahwa keras hati itu di antara alamat kehancuran, kerusakan. Jadi celakanya seseorang apabila sudah ada keras hati. Di antaranya diterangkan 5 tanda-tanda kerusakan, kebinasaan seseorang, kecelakaan seseorang. 1. Al-qaswatu fil qalbi. Tuh, keras hati itu salah satu penyebab kecelakaan karena tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima tadzkirah. Setiap pengguna jalan pasti perlu rambu-rambu lalu lintas. Ketika orang tidak mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya celaka, tabrakan, masuk jurang. Justru rambu lalu lintas itu untuk keselamatan.
Tapi ketika keras hatinya tancap gas saja. Nah, hancur jadinya. Nah, itulah dalam Quran itu ada rambu-rambu tuh dalam sunnah. Ketika orang mengikuti rambu-rambu itu, maka selamatlah dia. Ini haram, ini haram, ini haram. Ini loba dicarek. Nah, itu kan. Zina haram. Tapi godaannya luar biasa. Sampai seorang Habib saja informasinya zina. Pemimpin pesantren zina lagi. Nah, sekarang beralih. Cari alasan tidak zina tapi nikah kontrak. Iya, mut'ah itu. Iya. Dengan alasan syariat lagi. Lebih jahat perzinahan dengan alasan syariat tadi. Bisa nikah mapai. Jeung awewe nage kitu sarua. Malah sekarang kan yang menjadi pemicu perzinahan itu adalah porno aksi. Kaum perempuan. Nah, hari lalaki ungkur memakai celana kolor, itu dia itu menarik. Makanya harus ditutup semuanya kecuali wajah dan telapak, karena ini menarik. Awewe mah ketinggali kelek lagi itu menarik. Lah menunggu raketnya gitu. Iya. Makanya kata Nabi, hati-hatilah kamu terhadap dunia dan wanita. Wataku dunia, wataku nisa. Sebab dari sini munculnya fitnah-fitnah itu, kehancuran itu. Iya. Terjadinya perzinahan di mana-mana karena ini dirangsang dengan porno atau aksi itu. Ya. Jadi satu yang menjadi sebab kecelakaan itu keras hati. Karena itu hendaklah layinkan, lembutkan hati. Nah, bagaimana caranya? Begitu kaifiatnya. Satu, dalam Quran surat Al-Hadid, mereka jadi keras karena lama berpisah dengan kitab yang sebenarnya. Karena yang mereka baca kan sudah campur aduk. Karena itulah Allah melarang orang yang beriman seperti mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Karena lama tidak bertemu dengan tadzkirah dari Allah yang dalam kitab itu. Kan di situ ada tadzkirah, ada mau'idhah, nasihat yang bisa melayinkan hati, melembutkan hati. Ada tadzkirah yang bisa membuka pikiran, itu dalam Quran. Ketika lama berpisah dengan Quran pasti keras hati. Karena tidak ada tadzkirah. Itulah. Nah, cenah ngaji teh hasilna teh ya itu. Cenah meuni hese tambah ilmu teh itu yang penting dulu. Walaupun tidak bertambah ilmu ya dalam arti secara signifikan itu. Tetapi ini memelihara ini yang penting. Ngaji itu penting, baca Quran itu penting. Ya, jauhkan saja umat dari pengajian, pasti keras hati. Kan terjadi kejahatan lebih besar lagi. Nah, gitu ya. Malah sengaja diberi yang bisa mendorong pada kejahatan, minuman keras. Dari Quran dijauhkan, dari agama dijauhkan. Nah, inilah dicekok dengan itu. Ya, akhirnya dari situ muncul macam-macam kejahatan. Jadi berani berzina, berani membunuh, liur atuh. Nah, gitu. Ini kan tanggung jawab siapa? Sampai ada pertanyaan di Indonesia ini begitu banyak merebak kemaksiatan. Siapa sih yang bertanggung jawab? Ya, kita semua lah.
Pemimpin dengan kekuatannya, kekuasaannya. Kita mungkin dengan ngomong, dengan sikap, ya gitu. Satu. Yang kedua, yang menjadi sebab rusaknya, celakanya seseorang, jumudul ain. Jumud itu keras. Gini, ketika orang bertahan dalam kebenaran, itu namanya istiqomah. Walaupun dalam kondisi apapun. Ketika orang tetap bertahan dalam salah, itu bukan istiqomah, namanya jumud. Jumud. Iya, asalnya dari benda keras itu. Iya. Tahu salah, keleuyeun we. Tibatan kehilangan umat, kehilangan pangaruh. Lamun leungit pangaruh pan ke leungit pangari. Nah itu. Banyak tuh ustad-ustad yang begitu. Malah yang tadinya kelihatan lurus, akhirnya jadi lain. Iya. Kenapa? Kelihatan sekali. Takut kehilangan umat. Sieun teu payu. Padahal rek payu rek henteu engke ge maut gitu. Ngeriweuh teh. Ya. Sampai harus merusak sikap. Nah, ketika tetap dalam salah disebut jumud. Nah, gitu. Jumudul ain, keras mata, maksudnya mata kebendaan, materialistis. Segalanya diukur dengan uang, dengan harta benda. Iya. Aya pemuda beunghar kasep hayangan ke anak ibu tapi Kristen. Aya di nu hayangan ke anak ibu teh ustad miskin. Ibu milih mana? Milih ustad cenah bohong. Nah, ini juga dijadikan cara untuk memurtadkan umat Islam. Masuk Islam, ketika sudah punya anak, kembali ke gereja. Kalau sudah begitu kan repot. Semoga budak mah itu. Inilah ya. Yang kedua, jumudul ain. Jadi ketika bapak pulang yang terbayang dalam hati ibu, pikiran ibu itu wajah salah. Karunya capek, mata disiapkeun, tuangeun, cai, karena itu yang terbayang. Ya. Ada lagi kan yang terbayang teh lain salaki, tapi sakuna. Ayaan teh ya. Geus kitu mariweuh lah. Nah, bapak mendingan sakedih tuh. Cek salakina teh syukurkeun sakieu ti Allah gitu. Ikan tenan bapak syukur sepeda kurang gitu. Ongkoh esek ngarupan awewe mah. Nah, itu jumudul lain. Yang kedua, keras hati. Yang ketiga, tulul aman. Panjang angan-angan melebihi dari batas usia kalau angan-angan itu. Ya, tulul amal itu. Panjang angan-angan. Lupa dirinya itu akan mati. Kalau sudah panjang angan-angan, yang terbayang itu kan ribuan tahun. Saya nanti akan begini, kalau begini, begitu saja terus. Lupa bahwa dia adalah manusia, makhluk yang akan mati. Ya, itulah makanya jadinya gitu ikut kuring, iker kuring gitu terus. Iya, silahkanlah. Tapi ingatlah mati. Nah, begitu. Dan qillatul haya. Sedikit malu, kurang kaera. Itu dicilakaeun teh. Jelema geus kurang kaera geus teh era ngawadul.
geus teu era hianat, geus teu era ngarobah-robah hukum asal kuring we. Pokokna mah keluarga kuring we nu kudu kahareup, nah gitu. Ya. Sudah lagi tidak melihat aturan. Nah, di situ kan sudah kurang atau malah hilang rasa malunya. Jelema geus leungit ka era, geus teh era maling, teh era korupsi, teh era zina. Itu kan kadang-kadang zina malah sengaja dipertontonkan. Makanya dalam hadis, jika Allah ingin membinasakan satu kaum atau seorang hamba, yang pertama Allah cabut itu rasa malu itu. Al-haya. Seteera deui migawe dosa. Seteera deui najak meniuh ka era maling. Mun bade ge cenah nu leuwih era mun leuwih gede malingna tuh kan. Jadi terus jadi alasan berbuat jahat. Nah, gitu. Inilah ya. Lalu bagaimana solusinya tadi? Satu, baca Quran. Dan dalam Quran ada tadzkirah. Ada mauidhah. Itu kan disebutnya nasihat, mudah-mudahan lah bisa mengubah. Kemudian yang kedua, dengan salat. Kan dalam salat itu ada keikhlasan. Wudunya harus ikhlas, bersuci gitu kan, bukan sekedar bebersih, bersuci. Kemudian hati harus ikhlas. Di situ ada kesabaran. Can anggeus mah teu meunang eureun kajian haroream. Kade karek 3 rakaat di haroream isuk tuluikeun bisa kan? Harus selesai salat. Lagi semangat jangan keluar dari batas, sakitu we wayahna walaupun semangat. Jeger insaf salat subuh 4 rakaat. Ditegor ku mamajikan dari maneh salat subuh 4 rakaat, jawab kan ringkes meungpeung dae. Nah, ada. Wayahna di sini kan balik we. Panggil jeung baturna rek salat subuh sarua jeger. Ka mana maneh salat subuh? Sabaraha rakaat? Nya 2 cenah. Aing wae 4 rakaat dicarekan. Kacau. Gawa nafsu lagi ya. Jadi inilah baca Quran, salat, 2. Yang ketiga, biasakanlah bersama-sama di majelis zikir, istilahnya riungan orang-orang yang biasa, nanti bisa saling mengingatkan, bisa saling memberi nasihat. Makanya di situ orang-orang yang beriman itu watawasau bil haq, watawasau bis sabri, satu lagi watawasau bil marhamah. Kenapa? Karena di situ ada muatan kasih sayang, bukan benci. Nerangkeun ieu salah, ieu bidah itu bukan benci. Tapi ada rasa tanggung jawab dengan sesama saudara muslim. Tapi kadang-kadang salah lagi. Salah tanggapan, salah paham. Lihat di Quran itu ada watawasau bil haq dengan Quran sunnah tuh. Watawasau bisawab, karena tidak sedikit orang yang memerlukan waktu perubahan itu. Dan juga yang menyampaikannya mesti dengan sabar, jangan dengan emosi gitu. Kita ajak, bukan mengejek. Kita mengajak, bukan mengejek gitu. Karena kalau diejek kan tidak mau. Orang gila saja disebut gila, ngambek. Sakitnya teteh namak teteh ajar teteh nu gelo anyar sidik geus heubeul ya. Nah, kemudian juga adalah muatannya kasih sayang sesama muslim. Nah, gitulah ya. Jadi ini diantara sebab-sebab kehancuran Bani Israil, kehancuran moral yang pertama, dan sudah 2 kali dihancurkan. Allah beri lagi kesempatan. Nah, sekarang ini apakah kehancuran yang ketiga? Akan diberi lagi kesempatan.
katanya akan terjadi kiamat, itu ada pasti terjadi mah tuh, tinggal kita bersiap-siap saja. Iya, Allah menyatakan iqtarobatissa, makin dekat kiamat. Iya kan, tidak ada hari berganti kecuali makin dekat ke sana. Gitu terus, makin jauh dari titik awal, makin dekat pada titik akhir. Ya, itulah, semoga itu jadi tadzkirah bagi kita dalam baca Quran. Ibu kan punya mushaf Quran di rumah. Ini Arabik pisan kana Quran. Butuh weh. Yang kedua adalah salat, dan yang ketiga adalah sering berkumpul di majelis zikir ini, pengajian gitulah ya. Ya, sampai di sini saja dulu.